Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2140501223. Saya dari lokal A4 semester 3. Saya akan menjawab soal PTS yang telah diberikan oleh Bapak Yaser selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Baiklah, saya akan menjawab soal yang pertama, yakni mengenai pekerja seks yang memperoleh hukuman dari pihak kepolisian. Menurut saya, perbuatan pihak kepolisian tersebut tidak seharusnya dilakukan. Hal ini dikarenakan menurut KUHP pasal 294, 295, 297, 284, 506 yang mengatur tentang pekerja seks. Maka berdasarkan pasal tersebut diatur mengenai hukum denda bagi pekerja seks, sanksi atau rehabilitasi bagi pekerja seks. Hukuman penjara bagi mucikari, pelaku pelecehan seksual terhadap anak atau yang melibatkan anak. Wewenang polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yakni tepatnya pada pasal 15 ayat 1 tentang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Berdasarkan KUHP dan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada pekerja seks hingga diputuskan oleh hakim pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan fakta ini, maka dapat disimpulkan perbuatan melampaui wewenang. Perbuatan melalui wewenang adalah tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Baik, jawaban yang kedua, dasar hukum yang mengatur maladministrasi adalah Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang perubahan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang tata cara penerimaan, pemaksaan, dan penyelesaian laporan, di mana bentuk-bentuk maladministrasi berupa penundaan berlarut, contohnya pembuatan KTP yang tidak sesuai dengan estimasi waktu atau SOP yang berlaku atau ditentukan, permintaan imbalan, contohnya pungli. Jawaban yang ketiga, heteromon bersumber pada Undang-Undang Dasar TAP MPR dan Undang-Undang Hukum ini mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara sebagai alat tata usaha negara dan tidak boleh dilawan, dilarang, serta tidak boleh diubah oleh administrasi negara. Hukum administrasi heteron yang dibuat oleh pemerintah tersebut berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan standar ideal dalam sebuah hubungan kerja, contohnya PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengolahan dan penyelenggaraan pendidikan. Hukum administrasi negara otonom bersumber pada keputusan pemerintah yang bersifat sebagai undang-undang dalam arti luas jurisprudensi dan teori hukum. Hukum administrasi negara otonom bersifat operasional yang diciptakan oleh administrasi negara itu sendiri, sehingga dapat diubah setiap waktu jika diperlukan dengan tidak melanggar kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kepentingan hukum, contohnya peraturan perusahaan. Jawaban keempat, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintah yang lebih rendah disertai dengan tanggung jawab dan tanggung gugat. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintah yang lebih tinggi pada tinggi rendah, tetapi tanggung jawab dan tanggung gugat berada di tangan pemberi mandat. Jawaban nomor 5, diskresi merupakan keputusan tindakan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan, syarat dispersi pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut. A. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud
dengan pasal 22 ayat 2. B. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Sesuai dengan AUPB. D. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif. E. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikat baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.